kali kan mengandung keramat. Keramat apa bu? Keramat Jatim, keramat apa? Harus jelas. Mudah-mudahan saya akan temuin si Abah. Assalamualaikum Mbak. Abah juga pakai masker kayak saya. Mungkin Abah kalau sama setan nggak takut sama itu. Bah, sehat bah. Ada salaman maning bah. Sahabat, ini saya alhamdulillah sudah ketemu. Bah, maaf. Nunggu aduh, sueneman, akeh lamuk dah. Ini dari mana? Dari mana? Saya tadi yang telepon, Bah. Oh, yang tadi telepon. Tujuannya mau apa nih? Kan saya sudah ngomong ke Abah. Ya. Bah, bisa nggak ngobrol-ngobrol dengan saya terkait praktek Abah itu di dunia persilatan, Bah. Ya. Saya tidak mau menyebut nama Abah, Abahnya juga nggak mau disebutin namanya. Dan bahkan gelangnya gede-gede temen. Ya, ini semuanya hasil dari meditasi yang harus saya pakai. Peralatan yang ada ini bukan semata-mata saya pakai dengan sembarangan. Ini semuanya ada sejarah. Karena bapak-bapak, ujang-ujang, kacung-kacung datang ke sini tujuannya apa yang Abah bisa bantu. Ya itu bah. Jadi kan mau kita telepon Abah. Waktu saya kan saya sudah telepon Abah. Abah, saya minta pendapat Abah. Katanya Abah itu spesialis orang-orang datang galau jodoh, terus apa spesialis mematikan burung perkutut lah. Nah saya mau nanya bah, Abah bener nggak istrinya Fira bah? Istrinya berapa bah? Kalau yang diingat saya itu 20. Waduh, pakai teman. Itu istri yang sah ya. Uh-uh. Kalau yang nggak sah mungkin nggak bisa kehitung lah. Uh-uh. Karena umur Abah sekarang dia sudah hampir 80, 70 lebih lah. Uh-uh. Jadi pengalaman terlalu jauh, panjang sekali ceritanya. Uh-uh. Jadi yang penting intinya kacung tekan kene keluar papa. Uh-uh. Yaitu kita, waduh sahabat, Rabia sampai 20, istrinya 20. Bah, itu ada pakai pelet ampuh, itu istri 20 itu di setiap desa apa di macam-macam desa, Pak? Ada yang satu desa tuh 5. Satu desa ada 5 itu. Saya ceritakan desanya nggak saya sebut, tapi satu desa itu ada 5 istri saya. Yang lain mencar-mencar dari ujung Banten sampai ke Cirebon ada. Nah, Abah itu dulu bergurunya ke siapa saja, Pak? Saya mau tanya. Pertama saya belajar ritual dan spiritual pada Kiai Haji Maksum Ibu Bazar, Cisaat, Nagrek, Sukabumi. Terus perjalanan panjang saya ke Banten, ke Menes, ke Tasrif Maulana, Kiai Haji Tasrif Maulana. Terus berlanjut kepada Karawang, Cilamaya, di Tegal Koneng, Kiai Haji Wasbun. Terus perjalanan panjang karena ingin memperdalam ilmu ke Kiai Haji Sukban Ma'ruf, Cigugur, Nusa Tenggara. Nah, itu salah satu guru-guru yang pernah saya ajak dialog sekaligus saya memperdalam. Di antaranya ilmunya itu hitam putih. Jadi tidak selalu menggunakan agama Islam yang kita anut. Kadang-kadang menyimpang daripada aturan agama. Di antaranya mabok boleh, zina juga boleh. Sehingga aliran apa gue? Ya itulah karena yang saya dapat demikian, sehingga yang di dalam badan saya ini nggak ngerti apa yang ada di dalam saya. Saya tidak menghalalkan segala cara, tapi nyatanya ya demikian adanya. Jadi apa yang dimaksud oleh adik-adik datang sini? Abah sudah banyak datang yang ke Abah itu orang. Waduh, udah nggak kehitung lah, udah ratusan. Nah kebanyakan itu perempuan, laki-laki ada. Laki-laki perempuan, kalau laki-laki kadang-kadang ditinggal istrinya atau istrinya selingkuh. Kalau laki-laki kadang demikian, kalau perempuan kadang-kadang sama suaminya disepelekan. Sehingga datang ke saya itu mengeluh macam-macam. Ada yang supaya istrinya cepat kembali rukun. Kalau yang suami supaya suami itu jangan sampai selingkuh di luar. Itu banyak cara, tergantung maunya kayak apa saya layani. Karena saya katakan saya ilmunya hitam putih. Hitam putih kayak acara ning Trans 7 Pak, hitam putih. Bukan, maksudnya saya berbicara apa yang dikatakan, sebab saya pernah berguru di satu kiai
itu kan menghalalkan segala cara. Wah ya bener maksud kiai. Ya karena apa? Kiai juga mungkin nggak semua sama. Karena ada kiai, saya contohnya Kiai Wasbun Tegal Koneng Cilamaya. Saya katakan saya ini masih minum arak, saya masih zina gimana? Nggak apa-apa. Yang penting di dalam hatinya tuh mau kemana arahnya. Kalau orang hidup itu nanti diatur oleh yang di atas. Kalau mau jadi orang baik ya baik. Gitu. Nah gini, rata-rata itu yang kesini itu kan ada nih Abah katanya ada orang yang tidak dapat jodoh. Ya. Itu terbukti banyak yang dapat jodoh Pak. Banyak yang berhasil. Yang spontan langsung bisa. Kalau misalnya laki-laki terlalu jahat di luar supaya barangnya jangan bangun bisa. Perempuan yang sudah kabur kemana-mana kalau memang kita ritualkan bisa kembali, bisa menjadi jodoh. Bagi wanita-wanita yang tidak laku-laku bisa cepat laku. Karena di sini kita ada bermacam cara ritual di sini. Mungkin adat istiadat, cara kita akan mempraktekkan itu sesuai dengan ajaran yang telah saya pelajari. Ajaran apa? Ajaran saya Siti Jenar tapi Ben. Ya kalau saya lihat dari beberapa pengalaman yang ada, karena yang namanya ilmu tidak bisa dijajagi oleh kemampuan otak manusia. Itu kepercayaan diri kita masing-masing sesuai dengan hasil ritual kita. Nah itu ketika cara ritual orang nih datang, suaminya biar nggak selingkuh, terus pakai media celana dalam, maaf. Ya. Nah itu emang bener tidak bangun manuk. Betul. Manuk kayak Itu waduh, kalau ngeri temen, memang udah terlalu parah itu dimatikan itu. Jadi kalau bersetubuh dengan siapapun nggak akan bangun itu barang. Karena apa? Dengan mantra yang kita berikan, dengan cara ritual kita yang praktekkan itu pasti akan terjadi demikian dan banyak yang berhasil. Nah caranya celana dalamnya seperti apa, terus mandinya tuh pribadi Mbak? Coba dipraktekkan Ya Mbak. nanti contohnya gini, ini kan dia kan pasti ada bawa celana nih, contoh celana dalamnya nih ya. Ini nanti kita buktikan dengan cara kita mantrain, kemudian kita serahkan kepada yang kuasa di atas supaya laki-laki ini barangnya tidak bisa bangun. Terus ini bawa apa lagi Pak? Nah ini kalau untuk wanita, Waduh, kutang. ini kutang ini untuk Wah. AWW ya. Yang misalnya orang ini perempuan ini banyak selingkuh, ya banyak selingkuh supaya ini bisa jadi orang bener, ini harus dibuang jauh-jauh supaya kembali kepada jalan yang benar. Jangan sampai berbuat yang menyimpang daripada kehendak suaminya. Ini kutang ya. Nah ini kain putih Kang buat apa Pak? Buat mandi. Ini kalau orang yang datang ke sini, ini kalau konon ceritanya di sumur ini mempunyai kekuatan yang luar biasa dan tidak semua orang tahu. Ini sejarah para wali dulu. Ini kan Gunung Halimpu di sini. Ini mempunyai sejarah panjang sehingga ada tempat yang sangat bukan dikeramatkan kepercayaan kita. Karena udah berkali-kali saya praktekkan di sini, nyatanya hasil benar-benar nih. Tidak usah pakai main-main, bisa dibuktikan. Kalau orang mau datang ke sini itu dimandiin dulu. Caranya mandinya di mana Pak? Ada di sumur, ada di sumur kita. Sahabat, itu tadi sudah bincang-bincang kita sampai jingkut anak hutan di karuan. Oh, apa mau dites cara mandinya? Siapa ini mau ngajak saya dan nanti akan bincang-bincang lagi mantra. Aduh, awas Bah. Enggak. Waduh, Abah kayaknya terus mabok ya. Ya, mabok nih Bah. Enggak. Oh enggak. Jadi sahabat, ini kita akan ikutin Abah ini cara prakteknya gimana. Ini di sumur. Sumur ini emang tempatnya di sini tuh gimana Bah? Memang ini panjang ceritanya. Ini sumur tidak dibuat oleh manusia atau keluar air. Kalau airnya di bawah sana. Ini air bisa orang di sini. Mana orangnya? Ambul, praktek. Nih sahabat, saya si Abah ini akan mempraktekkan cara memandikan pasien yang ini untuk mandi itu untuk semua orang apa emang hanya cukup orang yang punya niat. enggak, maksudnya yang enggak dapat jodoh Ya, pribadi. di antaranya yang kepengen cepat dapat jodoh, Heeh. termasuk orang yang tadi disakitin sama suaminya, Heeh. atau suaminya supaya nanti barangnya tidak bangun. Oh. Saya mandikan dulu supaya
raga sukmanya masuk ke dalamnya. Mana? Oke. Ini. Sahabat, itu tadi bilang si Mbah Dukun ini mau nyoba sahabat saya untuk dipraktekkan cara mandinya seperti apa. Ini sebetulnya Ini luar biasa pisan, rabe sampai 20. Ampun. Barangnya masih kuat nih, Bah. Barangnya masih kenceng dah, Bah. jadi ini masuk ke dalam sumur ini. Ini sumur keramat. Kanan. Ini harus kita ambil dari bawah. Awas terus sensor. Jamur sensor. Awas tiba, Bah. Bah, cara supaya barangnya kuat banget Ben, Bah. Gampang. Apa? Nanti ada mantranya. Mantra. Waduh. Bah. Ya, duduk, Bah. Ini begini caranya, ini begini. Ambil ini. Baca mantranya gimana, Bah? Gusti Mukia niat kula supados kanton wujud nyata tanya-tanya wujud segala niat segala tujuan bisa terijabah bisa terkabul sesuai dengan niat kula masing-masing jadi jangan sampai percaya pada siapapun bahwa manusia itu tidak punya daya upaya kecuali mohon pada yang kuasa di atas ya. Setelah mandi anak media kembangnya beli, Bah. ada media kembang. Terus bangun nanti abis mandi puasa. Oh, puasa. Nah, celana dalamnya kok dipribenakan ke, Bah? Awas, Bah. Beli. Awas tiba, Bah. Aduh, wis. Si Abai lang tenaga wis mengen kaken rabe. Itu celana dalamnya mana? Itu caranya priben, Bah? Mana celana dalamnya? Sahabat, itu tadi jadi seperti itu dimandi di sini ngomongnya suruh mati geni terus 2 hari puasa terakhir pasti. oh 2 hari nanti saya akan bincang-bincang lagi saya sambil nanti akan mendeteksi di sini setelah nanti selesai dengan siapa. Nah ini terus tadi saya katakan ini cara dalamnya dibacanya gimana terus nanti kan tadi dileburin ke sungai itu caranya gimana, Pak? Ya ini setelah dibaca mantra sama Abah ya. Ngeri temen cah, dukune. Terus dibacain mantra. Itu jauh jauh. Setelah ini kita bawa sini aja di sini. Terus dilemparin gitu, Pak? Asalnya banyu kembali ning banyu, asalnya lemah kembali lemah. Siapa sih wong niat jahat, siapa niat jahil, kembalikan kepada alam supaya mendapat ganjaran sesuai dengan perbuatan. Buat supaya apa, Bah? Dibalangakan Supaya kabur pikirannya, oh terus supaya kembali kepada tujuan. nah kang masalah utang priben ge Nah, ini tahun sama. utangnya siapa sih, Bah? Utangnya siapa? Ada perempuan yang minta tolong supaya Aja utang nyolong ning pemean ge. dan ini orang kepengen dapat jodoh ya supaya jodohnya cepat datang karena 20 tahun udah dirangdap di payu-payu tekan reang akhirnya ya bisik-bisik lah bah tolong supaya kita gelis kayu akhirnya saya ngomong ya anak sarate turu bareng dingin karo kita bukan turu bareng karo kita terus gue ada dua lah Terus pun di anu priben, dibalangaken. dibalangaken Priben, kana maneh. karena banyak gini Eman temen cah hutang dibalang-balangaken. ini
Ini syarat aja syarat. Kentir segala musibah, segala permasalahan yang ada, jodohnya kagak parak, marak nggak bakula. Sahabat, itu tadi si Abah balang-balangan kutang, hari kutang apa ya? BH kah? BH rane. Kita sampai jingkul ada BH dengan aduh kalak aku. Jadi kalak aku wis. Bu aja celana dalamnya kita. Mau nggak celana dalamnya kita ya? Kita beli celana dalam. Sahabat, nanti kita bincang-bincang lagi sebelum saya penelusuran. Jadi seperti apa akan saya gali lagi ilmu ya. Kan dukunnya dukun di karuan. Aduh. Kutang-kutang dibuangi. Aduh, parah. Bah, terus gimana lagi, Pak? Ya sekarang tinggal yang datang kan ribu orang lah yang datang ke saya. Tapi kadang saya nggak promosikan karena ini sangat rahasia sekali. Kecuali orang yang betul-betul membutuhkan saya bantu. Kalau saya nggak melihat uang, yang penting saya memberikan pertolongan kepada seseorang, tidak pamer saya harus dapat uang banyak, tidak. Karena tujuannya untuk membantu orang yang butuh pada saya. Cuman saya katakan syaratnya begini, kalau kuat itu ada mahar beli, Pak. ya kami kembalikan. Kalau memang orang kan nggak semuanya punya. Kadang-kadang aja yang masrah, Pak, bah saya jadi istri Abah aja. Sampai ada yang begitu. Nah, istri 20 ku Abah masih kuat tak barangnya ya? Masih dong. Anaknya pira, Pak? Sekarang dihitung anak udah 24, Cucunya pira, Pak? cucunya 17. Oh, cucunya 17. Iya. Urip apa, Pak? Enggak, yang anak yang mati 2. Heeh. Kalau cucu hidup semua 17. Nah, gini, Pak. Hmm. Syarat selain celana dalam, selain apa itu orang yang ketika maaf janda terus datang ke Abah itu gimana? Ya itu kadang-kadang kan orang pasrah. Hmm. Ya saya udah nggak punya uang, saya nggak ada yang usaha. Ya karena laki-laki kadang-kadang mau punya birahi nafsu, lama-lama kan menawarkan. Heeh. Mau nggak jadi istri Abah kan begitu. Nah. Kebanyakan dia mau. Lah, terus ketika di kriwil mongkon emang mesti dikawin dah dong dikawin. Ya ada yang seketika langsung namanya manusia punya nafsu, dianya mau kitanya mau ya terpaksa. Wah, ya aku narane beli benar, Pak. Wah nggak bisa. Eh? Itu karena mau sama mau. Ya makanya beli benar masa tamu ditumpaki. Bukan ditupaki karena dia datang menyodorkan kita laki-laki ya lumrah lah. Namanya manusia kan punya nafsu. Ya enggak, kan gini, saya datang ke sini kan tadi gini, tapi lama-lama ke Abah ngomongnya kadang ngelantur. Bukan, Wis, ini anak tujuannya mau ditumpaki. apa? Mau argumentasi, mau cari masalah, apa mau bikin ribut? Ya kan saya cuma ngobrol, tapi ketika saya ngomong, Abah ngomong tamu akan ditumpaki, ya pun benar. Bukan masalah tumpak-tumpakan karena dianya seneng, sayanya seneng. Kalau dosa urusan saya. Jadi Anda nggak boleh ikut campur urusan pribadi saya. Ya harus benar, Bang. Wah ya nggak bisa kalau gitu Anda datang ke sini mau bikin ribut. Hah? Mau bikin ribut. Ya duduk mau ribut. Ya masa benar. Ya enggak itu urusan Anda Anda. aliran apa? Kan saya katakan ilmu saya itu hitam putih. Hitam putih siapa yang melarang saya? Karena yang punya Tuhan itu saya bukan Anda. Anda juga punya Tuhan sendiri. Ya Tuhan Irai siapa? Ya saya masing-masing punya kepercayaan. Kan kita masih ngormati ke ini Abah wong tua. Ya, Tapi terus- ngomongnya wis mongkon iki benar. Wah, terserah. Yang penting tidak ada orang yang datang komplain dirugikan. Dah, selesai. Bisa. Ini maunya apa ini? Jadi maunya apa? Ini saya itu untuk koordinasi. Ya beli kan ini sudah benar. Gak bisa kamu datang ke sini mau bikin masalah. Hah? Oh, gimana? Ya kan ente sudah benar. Yang mengatakan tidak benar itu siapa? Ya kita mau nembe ngomong benar. Kalau nggak usah datang ke sini. Ya kan kita mau kita tersinggung. Masa uang ditumpaki? Ya ini lebih benar. Wah, Mana goblok banyak orang tumpak-tumpakan kan itu. Tumpak-tumpakan emangnya kodok. Kalau mau datang ke sini baik-baik saya layani. Kalau mau bikin masalah saya layani. Ya duduk, kita masih diterima baik, kan Cirebon aja. Ya terserah, tapi siapa yang dirugikan? Dirugikan. Gak ada yang dirugikan. Perempuan itu mau, sayanya suka. Mau apa? Ya mau apa?
Ya ente wis tua, wis kari mati ya bae, bos. Iya, tapi kan itu urusan saya. Iya sebenarnya boleh nambah bah. Saya udah tua, jangan dibikin masalah ya. Hah? Ya dudu ente kari mati ya bae aja. Ente kari mati ya bae. Wah, dukun cabul ira. Pokoknya itu urusan saya, mau cabul mau apa itu banyak orang cabul di luar. Kenapa ngurusin saya? Ya kalau datang ke sini mau ribut tuh gak usah ketemu lah. Saya nggak perlu. Ya beli ira jam kono aja maning-maning. Oh, saya tidak. Kita ketika mau kita masih beli masalah ke. Anak sana dalam dikantirakan ini kan. Tapi tadi ketika ngomong Karena dia sudah saudara ditumpakin. bertanya gimana cara praktek ritualnya, praktek ngobatinya ya udah saya. Ya tapi kan aja maning-maning, masa tiap tam. Berarti kan selama ini kang 20 kan ilegal kabeh ya? Saya Eh? nikah semua. Apa? Yang itu saya Wes, nikah. wes. Yang lain Wes ya. bah, punten bah, wes. Ada tambah wes, punten deh. Ya beli kan nggak benar. Ini sok pengen apa? Mau nyapa? Hah? Ngobrol kira tua-tua, kita beli wedeng. Datang ke sini mau bikin ribut. Gaya be kalungnya dukun soak kira. Jangan sampai saya keluarkan nih segala kekuatan saya. Ya sok, keluarkan kekuatan apa kira? Dukun kemplot kira. Jangan tenang, bah. Jangan sabar, bah. Jangan kali aja dikotori kira. Selama di dunia ini ada semuanya orang itu benar. Nah, Iya, Pak. ya sebagian ada yang nggak benar, mungkin saya yang nggak benar. Ya iya ini istighfar, kita wis ngalak ya. Ya tapi kan datang ke sini katanya mau minta pendapat, minta saran, minta informasi. Tapi ujungnya Iya, yang lain. Ya duduk kan kita mau kita wis kita ning kono wis ngargai wong tua, ya. Tapi bakal mau sendelang dia wong ditumpaki kabeh ya kita merempeng. Bukan Masa masalah aja itu. jam ning konon. Emang podok main tumpak-tumpak bae ira. Sok main apa? Ya terserah. Jangan sampai saya sekarang kalau saya sambat. Sambat-sambat apa ira? Sambat tekek. Ayo. Udah. Nah, itu banyak nih. Hah? Belakang saya banyak. Banyak apa ira? Oh, mau apa? Ah. Bocah cilik wanin wong tua. Iya. Apa? Bocah cilik wanin wong tua. Ya wong tua beli bener, beli bisa kanggo ajaran. Saya kalau nggak benar harus mati. Udah mungkin sampai 70 tahun umur saya. Oh, Saya banyak membantu orang. Siapa yang dirugikan? Tinggal dilaporkan ada. saya kutuk ente jadi udah. Anda tidak. Udah, Pak. Ya, sekarang saya udah mau. Pokoknya ke maning-maning beli ente lamun kono tidak menyalahkan ente ritual. Udah, jangan dipermasalahkan. Tad jangan dipermasalahkan. Ayo, Bah. Untuk laporakan ente di polisi ke. Beli diterima. Silakan. Silakan. Dilaporan kemana kenapa? Saya punya cara sendiri. Cara Saya nggak apa? memaksa. Orang datang minta tolong, minta bantu. Tapi kalau orang itu misalnya merasa diperkosa, merasa dia terserah. Saya nggak- Lah, wis ngomong apa? Wis tua, sampean wis tua. Wis tua sampean kok. Ya, tapi ya terserah. Masing-masing punya cara. Kita masih ngargai sampean. Masih pengen beli ngamongan kono nek. Wow, selama saya masih hidup, itu masih ke cara saya. Siapa yang melarang? Wah, beda beli beres. Diberes. Wis oke, awas tonggone ke. Wis. Tonggone bos. Wis kan emang apa? Sabar. Kita diwedi kok. Nih saya emosi sahabat. Aduh. Wong dukun stres. Sahabat, mohon maaf tadi saya sedikit tegang, sedikit kasar karena saya sudah sepaneng. Waktu awal-awal sih bicara masalah sana dalam apa masih depan aja nggak kelihatan. Saya tadi masalah apa dia ngomong sana dalam dikentirakan di apa kita masih wis sabar, tapi ketika mau ngomong
setiap pasien digauli, terus ngomongnya kada sudah sah, kan itu nggak benar. Kayak mohon maaf sahabat, saya tadi kepancing emosi, bukan saya karena sok jagoan, saya tidak sopan terhadap orang tua. Tapi kalau orang tua wis mengkonon, setiap pasien ditumpaki, diapai, kan kurang ajar, untung ditek-tek bening kita kok. Pokoknya Anda harus waspada lah, hati-hati ketika mendatangi praktisi-praktisi. Saya tidak menuduh atau apa, yang penting hati-hati, mudah-mudahan ini menjadi iktibar. Nanti saya akan next, saya akan datangi lagi ke rumahnya. Mudah-mudahan ini manfaat sahabat untuk iktibar kita, untuk bisa bagaimana kita berhati-hati dalam memilih orang tua kita atau tokoh-tokoh spiritual yang kita pegang. Aduh, sampai ngos-ngosan gara-gara orang tua gitu. Terus tadi juga, kalau nggak dipisah sama Pak Kuwu, mungkin saya terjadi karena mungkin di sini ada keramaian, dan saya mohon maaf. Saya sampaikan tadi Pak Kuwu juga, saya sudah meminta maaf kepada Bapak Kuwu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, dan saya nanti akan mendatangi rumahnya sahabat. Jangan lupa jazakumullah ahsanal jaza kepada sahabat-sahabat semua yang sudah terus mantengin channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan mendatangi lagi di lain waktu, dan kita wis mengkel kadung emosi wis berisit lah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.